Rafifuddin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asyari yang dipecat akibat tersangkut kasus asusila. Penunjukan Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU RI dilakukan usai rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh jajaran komisioner KPU hari ini. Rapat ini dilakukan buntut dari pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatan Ketua dan anggota KPU karena terjerat kasus asusila. Hasyim sebelumnya telah diberhentikan usai terbukti lewat sidang putusan DKPK karena melakukan pelecehan dan tindakan asusila kepada anggota PPLN Den Haag. Sudah tengah kan? Untuk memperbarui informasi terkini, pemirsa kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Vito Erlangga dan juru kamera Muhammad Rizky dari Gedung KPU Jakarta. Vito, Muhammad Afifuddin resmi menjadi PLT Ketua KPU. Lantas adakah informasi langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh KPU selanjutnya? Ya, Agung dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul sekali pada hari ini sejumlah komisioner dan juga sekjen KPU secara resmi menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan ini diambil pasca para komisioner KPU bersama dengan juga sekjen KPU melakukan rapat pleno pada Kamis siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Agung dan pemirsa bahwa usai ditetapkan sebagai PLT Ketua KPU, Muhammad Afifuddin menjelaskan bahwa sanksi DKPP yang dijatuhkan kepada Ketua KPU sebelumnya, Hasyim Asyari, tidak mempengaruhi kinerja KPU. PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin berkomitmen bahwa KPU tetap menjalankan tugas sesuai dengan kinerja atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti sejumlah pekerjaan rumah yang saat ini dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah yang tinggal menghitung hari. Berikut selengkapnya keterangan resmi dari PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Kami akan memastikan seluruh hal, melakukan pengecekan, percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak, yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Ya, Agung dan pemirsa, bahwa penunjukan PLT Ketua KPU ini sendiri sudah sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, yang mana dalam PKPU nomor 5 tahun 2022 ini PLT Ketua KPU ini harus ditunjuk 1 kali 24 jam setelah Ketua KPU sebelumnya diberhentikan begitu. Hal ini disampaikan oleh PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin yang menjelaskan bahwa mekanisme yang saat ini atau keputusan yang saat ini diambil oleh komisioner KPU dan juga sekjen KPU ini sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah dituliskan dalam PKPU nomor 5 tahun 2022. Agung. Vito, apakah ada tanggapan juga dari Afifuddin selaku PLT Ketua KPU mengenai pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP? Ya, Agung dan pemirsa, memang berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis siang tadi, Komisi Pemilihan Umum sendiri menegaskan bahwa KPU tidak mau menanggapi terkait dengan pemberhentian Hasyim Asyari sesuai dengan keputusan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang sudah diambil pada 3 Juli kemarin. Komisi Pemilihan Umum sendiri menyebut bahwa keputusan atau pemecatan yang
disangsikan atau dikeluarkan oleh DKPP ini merupakan keputusan yang bersifat secara pribadi dan bukan menyangkut kelembagaan KPU. Untuk itu, ia pun tidak berkomentar lebih jauh terkait dengan kasus yang menjerat Ketua KPU sebelumnya, Hasyim Asyari, yang ditemukan fakta telah melakukan pelecehan seksual sehingga diberhentikan sebagai Ketua KPU. Kemudian tadi juga Agung dan pemirsa bahwa Muhammad Afifuddin ini juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada rotasi jabatan, khususnya di internal komisioner KPU. Mengingat jika kita melihat bahwa Muhammad Afifuddin ini sebelumnya adalah komisioner di bagian hukum. Maka dari itu ketika Muhammad Afifuddin menjadi ketua KPU maka ada satu jabatan yang kosong. Tadi juga belum disebutkan siapakah yang nanti akan mengisi jabatan tersebut. Hal ini lantaran ia masih menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas. Dan tadi juga dari pihak KPU sendiri juga masih menyebut belum mendapatkan surat keputusan dari Presiden. Maka dari itu saat ini langkah yang diambil oleh KPU adalah menyiapkan pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU sembari menunggu surat keputusan dari Presiden terkait dengan Ketua KPU pengganti atau Ketua KPU definitif. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga dan juga juru kamera Muhammad Rizky atas laporannya dari Gedung KPU Jakarta. Selamat kembali bertugas.